Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people dan Civitas Hospitalia. Selamat bergabung kembali di Rehat Ramadan Sehat bersama saya Tita Partak. Nah, hari ini kita kembali membahas tentang mitos dan fakta gigi bungsu si pembuat sakit gigi. Telah bergabung bersama saya, narasumber kita hari ini, Dr. Gigi Siti Zaida, spesialis bedah mulut, salah satu dokter kebanggaan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Selamat datang di Rehat, Dok. Terima kasih, Tita. Gimana, Dok, kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Gimana puasanya sampai hari ini? Alhamdulillah, Aman ya? aman, lancar. Oke, lancar. Kita akan membahas tentang gigi bungsu si pembuat sakit gigi nih, Dok. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, nanti dokter tinggal raise fakta atau mitos ya. Oke. Oke, kita mulai. Sip. Sip. Oke, pertanyaan pertama. Tes dulu. Fakta, mitos. Jangan sampai Oke. balik nih. Nanti biar healthy people-nya nggak bingung gitu, Siap. Dok ya. Oke, siap. Dokter Siti. Jadi gigi bungsu tumbuh menjelang dewasa, mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Oke, yang kedua, tidak semua orang menyadari gigi bungsu tumbuh. Fakta. Fakta. Yang ketiga, faktor genetik dan makanan mempengaruhi gigi bungsu. Nah, Mitos ya? Yes. Oke. Pertanyaan selanjutnya, semua kasus gigi bungsu yang sakit harus dicabut. Benar nggak, Dok? mitos. Oh, jadi nggak apa-apa hidup sama gigi bungsu sebenarnya? Tidak masalah. Tidak masalah. Selama dia tidak memberikan keluhan, kenapa harus diobok-obok? Pertanyaan kelima, gigi bungsu yang tumbuh miring pasti memiliki efek samping yang berbahaya. Gimana tuh, Dok? Bingung? Bisa ini, bisa ini. Bisa fakta atau mitos? Oke, nanti kita bahas di akhir ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gigi bungsu yang tidak dicabut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Benar nggak, Dok? Mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos ya. Oke, jadi dua pertanyaan terakhir. Posisi tumbuh gigi bungsu mempengaruhi cara mengunyah. Fakta. Fakta. Oke, pertanyaan terakhir. Posisi gigi bungsu yang tumbuh miring akan mempengaruhi bentuk rahang dan cara berbicara. Fakta. Oke, fakta. Jadi sebenarnya tentang gigi bungsu ini kenapa selalu jadi masalah, Dok? Kenapa dia jadi meresahkan gitu? Mungkin edukasi untuk healthy people kita? Jadi gigi bungsu itu tidak semua sebenarnya harus diangkat ya. Tidak semua harus dioperasi dan tidak semua harus dihilangkan dari Mulut kita. mulut kita. Oke, baik. Karena dia sebenarnya nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak usah dicabut gitu, Dok. Jadi intinya sebenarnya ada keluhan atau tidak. Jika tidak ada keluhan, sebenarnya tidak perlu diangkat. Oke. Itu tidak ada masalah. Gigi bungsu ada beberapa jenis ya, ada yang terpendam sebagian, terpendamnya full ataupun Sebagian mendalam. sebagian itu ngerti sebagian ya. Gimana tuh, Dok? Gimana sebagian itu maksudnya Jadi tumbuh miring gitu, sebagian Dok, itu maksudnya? tumbuhnya bisa miring, bisa Oke. lurus. Jadi gigi bungsu itu tumbuhnya di usia 14 tahun pada 14. umumnya. Pada umumnya. Berarti bisa lebih muda atau jarang ditemukan? Kebanyakan di usia 11 tapi tidak ini ya, tidak general ya. Oke. Pada umumnya sih 14 tahun. Nah, pada saat tumbuh itu aja itu sebenarnya udah memberikan keluhan luar biasa. Tapi bukan berarti harus segera diangkat karena Keluhannya apa tuh, Dok? Keluhannya sudah pasti bengkak dan sakit karena kan giginya masih terus menyobek gusi di daerah sekitarnya karena ingin keluar, sedangkan tempat untuk keluarnya posisinya itu tidak ada gitu loh. Makanya kita demam. Iya, betul sekali. Itu kan respon tubuh secara normal ya dengan adanya peradangan. Jadi gigi bungsu itu tumbuh di usia 14 di saat pertumbuhan rahang kita itu sudah maksimal sehingga keluar itu tidak memiliki tempat, makanya ada yang miring, ada yang sebagian, tapi ada juga yang full keluar itu banyak. Berarti kalau dia tumbuhnya bagus nggak ada masalah? Sangat tidak masalah, sangat membantu pengunyahan malah ya. Jadi gigi 8 itu jika posisinya aneh dan memberikan keluhan, memang sebaiknya segera diangkat karena
efek ke depan itu luar biasa memang. Jadi sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi langkah pertama nih kalau kita sadar, oh gigi bungsu kita mempengaruhi sakit nih misalnya, apa yang biasanya harus kita lakukan? Panoramik dulu. Ke dokter dulu. Ke dokter dulu. Siti. Ke dokter Siti. Oke. Praktek di Biomedika, di HK dan di RSUP tiap hari. Oke, baik. Terus habis itu setelah ketemu dokternya gimana dok? Biasanya gimana? Ya, setelah jadi bagusnya gigi bungsu ini ke cover sama BPJS, Oh, terutama gitu. di RSUP ya. Oke. Jadi boleh datang ke RSUP, kemudian kita akan pastinya akan anamnesa dulu ya, Oke, diskusi dulu sama pasien keluhannya apa, karena tidak semua memang harus diangkat keluhannya apa, seperti apa, sehingga kita bisa memberikan Advice. iya, memberikan pasien. saran ke pasien sebaiknya dilakukan seperti ini gitu. Oke. Jadi tidak semua harus kita angkat memang. Jadi intinya jangan cari tahu ya, jangan tahu soal ini harus diangkat. Pokoknya cari yang profesional dulu dok ya sebenarnya. Iya, sebaiknya sih ke dokter. Kalau dokter gigi umum bisa sebenarnya, cuman kalau memang ada yang lebih spesialis, misalnya Iya, di rumah betul. sakit itu ada, sebaiknya mungkin ke spesialisnya aja langsung ya. Karena nanti akan difoto di panoramik dulu, sehingga dilihat posisinya seperti apa, kemudian apakah ada sesuatu di dalam, karena gigi bungsu itu bisa menyebabkan betul. kista juga. Oh, kista. Dan tumor mandibula malah itu tanpa pengetahuan masyarakat tuh biasanya healthy people. Kalau abses gimana dok? Abses itu biasanya umumnya pada gigi bungsu yang mengalami peradangan hebat, bisa karena posisi giginya sendiri dengan Tenggelam itu yang tadi. peradangan pada gusi. Oke, yang kedua bisa karena makanan yang sering nyelip di antara gigi itu dulu, yang susah dibersihkan, sangat susah dibersihkan, sehingga menyebabkan apa? Kalau orang awam bilangnya, gigi saya mendorong gigi depannya sehingga rusak gitu. Itu mitos ya, bukan karena mendorong, tapi karena apa? Karena ada makanan yang nyelip sehingga bakteri yang ada tidak hanya menghabiskan makanan di sekitar gigi bungsu aja, tapi ke gigi depannya juga, sehingga yang harus dikorbankan itu dua gigi tersebut. Jadi terima kasih loh dok atas penjelasan tentang gigi bungsunya nih. Jadi Healthy People dan Civitas Hospitalia jangan lupa follow sosial media RSUD Provinsi NTB. Dokter punya Instagram? Siti Zaida 4481. Oke, baik, jangan lupa follow Instagram Dokter Siti ya. Sampai jumpa Healthy People di mitos dan fakta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.